Satanisme merupakan ideologi modern berdasarkan interpretasi sastra, artistik, dan filosofis dari tokoh sentral kejahatan. Baru pada tahun 1960-an, sebuah gereja setan resmi dibentuk oleh Anton LaVey. Sosok setan dalam Kristen dipandang sebagai sosok manusia bertanduk, merah, dan setan dengan ekor runcing dan kadang-kadang kuku. Bagi orang Kristen, orang berdosa akan dikirim ke wilayahnya, neraka, setelah kematian. Neraka digambarkan sebagai dunia bawah tanah yang didominasi oleh api dan setan sadis di bawah komando setan. Kemunculan pertama setan adalah sebagai iblis dalam Zoroaster yang menantang dewa pencipta Zoroaster dan menggoda manusia. Setan kemudian digambarkan dalam Kabalisme Yahudi yang menampilkannya sebagai iblis yang hidup di dalam alam iblis. Dalam puisi abad ke-14, Inferno, Dante menggambarkan setan sebagai makhluk jahat. Tetapi kaum romantis abad ke-17 menceritakannya kembali sebagai seorang pemberontak yang mengagungkan yang menentang otoritas Tuhan. Puisi epik 1667 John Milton Paradise Lost adalah teks penting untuk membangun interpretasi ini dalam karya kreatif. Simbol setan yang paling bertahan lama diciptakan oleh penulis okultisme Eliphas Levi. Levi menggambarkannya sebagai dewa kambing bertanduk Baphomet dalam bukunya tahun 1854 Dogme et Rituel. Paruh terakhir abad ke-19 terjadi kebangkitan dalam pandangan setan sebagai anti pahlawan. Ini berkat karya-karya anti kepausan penyair Italia Giuseppe Carducci dan ilustrasi William Black pada Paradise Lost pada tahun 1888. Dalam bukunya sendiri, The Marriage of Heaven and Hell, Black menampilkan setan sebagai seorang Mesias. Sekitar tahun 1957 hingga 1960, Anton LaVey, mantan pekerja karnaval dan musisi, mengadakan kelas malam dalam ilmu gaib. Para pesertanya kemudian membentuk gereja setan. Yang mereka lakukan yakni sesi diskusi, tapi pada 30 April 1966, kelompok diformalkan sebagai gereja setan. Pertemuan mereka kemudian lebih berbasis ritual dan menggabungkan sandiwara, kostum, dan musik. Pada 1969, LaVey kemudian menerbitkan kitab Satanisme. Dia menggabungkan ilmu hitam dan konsep okultisme, filsafat sekuler, dan rasionalisme, serta ejekan anti-Kristen. Selain itu, mereka cenderung menekankan otonomi manusia dan penentuan nasib sendiri dalam menghadapi alam semesta yang acuh tak acuh. Kitab Satanisme mampu membangun reputasi nasional bagi gereja. Ini berfungsi sebagai kendaraan yang kuat untuk pertumbuhannya. Bagaimana menurutmu kisah sejarah ini? Menarik, bukan?